Shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita semua bisa berkumpul, bersilaturahim, bertatap muka dalam rangka bersama-sama melaksanakan kegiatan sosialisasi sembako tahun 2020 tingkat Kabupaten Lebak. Semoga kita semua yang hadir di sini selalu diberikan kesehatan, inayah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allah tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, hingga kita umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama tentunya sebelum pada sosialisasi sembako ini, saya secara khusus ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegiat sosial relawan yang sudah bersama-sama membantu mengevakuasi, memberikan bantuan materi, moral, tenaga, pikiran untuk bersama-sama membantu masyarakat kita yang terdampak bencana banjir bandang di Kabupaten Lebak. Saya tentunya hanya bisa berdoa semoga apa yang Bapak Ibu dedikasikan, apa yang Ibu Bapak korbankan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya walaupun daerahnya dilanda bencana, alhamdulillah tadi saya bersalaman berfoto, ada yang berfoto dari daerah-daerah yang terdampak bencana pagi-pagi sudah hadir di sini. Jadi kalau misalkan kita yang lagi senang tidak hadir pagi-pagi di sini, ya kami bina. Makanya kunaon tadi saya sengaja lebih cepat karena jadwal yang saya terima jam 8. Tadi malam saya baru pulang dari Jakarta karena jam 9 pagi saya menerima undangan untuk peresmian masjid di Ciladaun di Kampung Muara Lebak Gedong jam 9. Nah, bisa dihitung, makanya saya malah ke protokol di Umas. Kunaon jadwal dia jam 8 di itu jam 10. Emang naik robot, emang pakai buruk kan itu kan jalan lagi goreng. Jadi makanannya itu karena yang menjadwalkan acara. Ini untuk jadi pelajaran, konsultasi enggak, tiba-tiba ngejadwalkan jam 8 di itu jam 10. Emangnya saya tuh ngomong di dia acara jam 8 di itu jam 10, ira ngomong lah perjalanan baik saja. Ngomong dalam kondisi pasca bencana kan begitu. Nah inilah yang harus dipikirkan. Kita ini orang yang punya kapasitas untuk berpikir. Jangan sekolah S3, S2 kecuali semoga pendidikan. Nah inilah perlu dihitung. Nah itu loh makanya saya marah ke protokol tadi. Ngajak kepala dinas kican kadir abis datang tiheula. Kunaon? Tadi itu yang perlu dihitung. Jam penting jam sak. Mangkas mak Isa kakarang datang. Atau kabina-bina ngajadwalkeun dari yang makan. Mikirnya sorangan, aduh pikirkan eta lain batur geus nungguan di jadwalkeun jam sakieu. Itu berapa spending time membawa waktu dari sana ke sini harus dipikirkan. Itu jadi harus ada pertimbangan-pertimbangan itu. Itulah harus ada kepekaan sosial, kecerdasan boleh, kepekaan juga harus. Itu jadi itulah keseimbangan, kecerdasan sosial dan kecerdasan secara keilmuan itu harus berimbang. Nah ini harus jadi pelajaran. Jadi kami ibu nuti itu maka subuh terus datang bilangnya jam 8 ini keluar jam kan mulai nenek gitu. Nah aja saya emang gitu karena kebiasaan begitu. Mentah macam ABG jalan acaranya di Langas Bitung kene di warung gunung lah acara jam 10 kan kak udah kayak itu waktu meren bupati sambutan 15 menit belum bupati sambutan kepala dinas acara nyanyi lelak bahasa doa lelak itu dihitung berapa waktu itu. Jangan asal ceplak begitu tanpa memikirkan dampaknya orang lain gitu. Ini saya marahnya itu protokol Umas protokol ngajadwalkeun kumaha ngajadwalkeun dari yang dipemikiran baik gitu. Kan saya kami selama saya bisa saya pasti hadir kemana-mana tapi ya diatur jadwalnya jangan sampai di situ nungguan lila panas-panas di jembatan kurang di dieu keneh gitu. Jadi marahna eta nah gitunya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu prolog dulu. Ya makanya abis dari cara kanan tadi ku abis diharap. Ya kemana bae bencana ketemu-temu bunga aing di lapangan bengkel poe kan gitu. Aya Bu cenah. Mana aya kan fotona? Emang kudu dipoto-foto kudu dipoto ku aing mana aing nempo di lapangan. Ulah relawan kan di kita eta. Anggota dan di kita di lapangan. Urang pimpinan di lapangan.
ulah di belakang meja ada kalapangan asa kali asal ketemu kuping pinan doang bagus kayak Greek sustan gitu paling ya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya ingin mengucapkan juga terima kasih. Alhamdulillah kemarin Pak Sekda sudah rapat koordinasi secara nasional. Tadi itu Pak Kadis Sosial sudah menyampaikan bahwa Kabupaten Lebak ini urutan kedua ya setelah Cianjur, yaitu secara rata-rata nasional 86%. Nah berarti 86% itu kita sudah tertinggi, tidak bisa mencapai 100%. Berarti dari rentang itu antara 100% ke 86 berarti masih ada persoalan-persoalan di situ. Nah itulah kekurangan-kekurangan itu yang harus kita evaluasi. Saya juga banyak mendengar banyak berita, saya banyak diberitakan di media sosial bahwa agen-agen ini ditunjuk langsung oleh bupati, distributornya ditunjuk. Saya tidak pernah mengkondisikan siapapun. Jadi siapapun punya kesempatan. Makanya tadi itu sekarang dulu BPNT kita kan dari 110 menjadi 150. Di samping nilainya bertambah, bahwa kebutuhan bahan pokoknya juga ada penambahan jenis. Nah makanya ini nanti harus ada kesepakatan antara KPM ya kelompok penerima ya, kelompok keluarga penerima ya dengan agennya, dengan distributor. Misalkan dari barang itu beras, sayuran ya, protein nabati, misal kacang-kacangan, protein hewani. Nah kemudian sayur-sayuran, mana yang ini disepakati yang menjadi kebutuhan masyarakat ya. Jadi itulah di warung-warung itu yang harus ada sembako itu. Jadi jangan musiman karena jadi agen itu ya warung kebutuhan itu harus warung yang biasa yang biasa melakukan aktivitas warung. Jadi bukan hanya karena ini pembagian sembako kakaraknya warung daftar jadi agen, bukan begitu. Tapi menghidupkan warung-warung yang ada, yang sudah ada di masyarakat. Tadi itu diantaranya di dalam aktivitas warungnya tadi ada kebutuhan ini yang dicanangkan oleh pemerintah terkait dengan pemenuhan sembako masyarakat. Nah itu ya, jadi misalkan tadi itu kesepakatan antara KPM dengan agennya. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, saya ingin ya pemerintah juga tujuannya sama gitu. Bukan hanya ini adalah untuk memberi bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu atau miskin, tetapi juga ada multi efek dari kegiatan pemberian sembako, bantuan sembako kepada masyarakat. Misalkan berasnya, ya si distributor itu harus menyerap beras dari kita, dari petani, sehingga masyarakat kita juga bisa hidup. Bukan hanya warungnya tadi masyarakat miskin terpenuhi, tetapi juga ekonomi masyarakat di sekitarnya juga ikut berkembang. Nah misalkan tadi itu menyerap beras dari masyarakat, pakai produk Ciberang, brandingnya beras Ciberang. Jadi biasa ti urang, gabana ti urang, biasa ngaranna Cianjur deui, Cimanuk deui. Padahal orang juga punya brand sendiri beras Ciberang. Nah itulah sehingga tadi itu punya multiplier efek terhadap ekonomi yang lainnya. Terus kemudian contohnya lagi tempe ya, kan harus ada tempe protein nabati ya gitu. Nah tempe ini jadi menghidupkan UKM pengrajin tempe gitu ya. Di samping itu tadi itu tempe nanti mana ya, tadi itu ya kan ayam bahan bakuna kacang kedelai. Nah kacang kedelai tadi itu jadi kalau bisa diserap itu dari masyarakat, saya yakin masyarakat juga punya keyakinan dan mau untuk bertani karena tadi itu sudah jelas pasarnya bisa diserap oleh kita. Berapa perputaran itu? Nah kita penerimanya kan lebih ini ya. Berapa nilainya Pak? 16 miliar kan? Berapa coba tuh perputaran ekonomi di 28 kecamatan dengan 16 miliar. Nah 16 miliar kalau misalkan satu penerima ya KPM itu tadi itu bisa memberikan efek ke yang lain ya, ini cukup luar biasa. Misalkan di desa Eta ya, karena misalkan masyarakatnya minta tempe, otomatis kan petani kedelai hirup ininya bikin ya bisa digalang ke Karang Taruna kan gitu kan, Ubung Desa nyeun kebun kacang kedelai ya kan
gitu kan. Terus nanti UKM pengrajin tempe nah itu berapa? Jadi minimal tadi itu untuk pemenuhan lokal atau enggak sharing. Jadi misalkan ayah di desa iyo produk tempenya, pabrik tempe nah, industri rumah tempe nah, di bulan itu misalkan sayuran, kayak kacang-kacangan, kayak kacang-kacangan nah, kacang panjang, tanaman bayam, sayur-sayuran bisa barter. Kamu butuhin ini sayuran di desa kami supply kacang. Itu kan bisa saling hidup jadinya. Nah ini kalau ini hidup, kita juga bisa mengendalikan inflasi. Jadi tidak lagi kita ada inflasi, tapi tadi itu saling menopang satu sama lain. Nah kemudian tujuan pemerintah yang kedua adalah kenapa itu dari 110 menjadi 150. Kita ini gizi buruk kedua di dunia, Indonesia. Jadi makanya pemenuhan sembako ini yang memenuhi protein nabati, protein hewani, ini diantaranya untuk kita mengentaskan stunting, gizi buruk. Nah, makanya kenapa? Nah, itulah program yang terintegrasi dengan kita. Dinas kesehatannya, lingkungan hidupnya, gitu ya. Jadi pengelolaan bank sampahnya, ya. Kemudian sampah menjadi 3R, reduce, recycle, ya. Nanti apa? Ya pokoknya bisa didaur ulang. Nah, ini mana yang bisa dimanfaatkan untuk nah pertanian tadi ya bisa tadi dari pengelolaan sampah, komposnya dari sampah juga. Nah itu. Jadi hidup kita. Nah otomatis ini akan berdampak pada program kita juga, Lebak Sehat, Lebak Cerdas, dan juga Lebak Sejahtera. Lebak Sejahteranya salah satunya sudah terpenuhi ini ya, bagi masyarakat yang kurang mampu. Kemudian dari segi kesehatannya, kesehatan jiwa raganya, kesehatan lingkungannya. Nah kemudian tadi itu, kalau kita sudah tidak berkutat lagi dengan itu, maka tadi itu masyarakat kita akan cerdas, SDM kita akan meningkat karena berkurang masyarakat yang sakitnya gitu. Namun ekonomi masyarakat yang meningkat, sejahtera. Nah akhirnya di level tadi itu kita bahwa kita bisa semakin cerdas dan sejahtera. Nah itu. Jadi kemudian Bapak Ibu sekalian, saya banyak lah kemarin dengar ada jenah satu agen diminta 500 perak gitu. Nah ini. Nah itu berarti kan celah dari 100% ke situ ada. Terus nggak bisa kan itu mengkondisikan misalkan hanya ke Bulog, hanya ke PT AM, hanya ke PT ini, PT Eka, PT Dede, nggak ada. Silakan tadi itu. Mana yang bisa bersaing, berkompetitif, ya silakan. Agen-agen inilah yang nanti yang menentukan dari mana distributor yang mensuplai kebutuhan-kebutuhan untuk pemenuhan itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, tepat waktu ya sesuai dengan aturan. Misalkan waktunya berapa hari tuh Pak? 2 hari. Kamu sayuran makan dapat busuknya gitu. Jadi jangan lebih dari 2 hari. Nah makanya 2 hari itu harus diserap. Nah makanya ini BRI kan sebagai penyalurnya ya gitu ya, edisinya dari BRI. Nah itu jadi BRI juga dievaluasi gitu. Dievaluasi nanti dalam 2 hari itu bisa terserap apa enggak gitu dari masyarakat. Nah misalkan kalau 2 hari kan yang busuk-busuk nggak bisa berarti kan. Sebenarnya cek rumah, lamun sembako sayuran mah sebetulnya bisa urang sorangan. Urang ini kadang-kadang hayang jadi baik, sanggup. Padahal kan di halaman bisa nanam bayam, cabe, misalkan gitu kan, kangkung. Jadi mendingan begitu gitu. Jadi yang lainnya hidup gitu. Jadi menu lain misalkan beas bisa beas kalau kuli tani kan meren bisa menang perelek, mengumpulkan perelek kan gitu ya. Ya iya kan mengumpulkan perelek. Nah tinggal mungkin endong, sebenarnya endong bisa. Nah susahnya sih orang melihara kotok kayak ayam. Ya ada yang kami arahnya ayah dibeli mah mbe ayahnya kotok ayah orang nak endong kan kotok ayam kampung ya kan kita 2 dulu sepasang dan 10 loba-loba sepasang beli misalkan kotok eta kamu berarti keneng nah 25.000 nya 25.000 lah malah karena sepasang kepengen dong lah kadang manuk tina awi bisa kamu mau kaya mah kenapa bau
ayam, dipelakan kangkung, dipelakan kacang gitu, kacang panjang, ayo weh gitu kan. Nah itu karena kualitas orang sepul. Ayo guys, wah memang kayak sebul. Nah ayam apa? Kurang timbul penyakit karena Islam pesen kalau gojek baik ya. Melibet tak hadinya tak apa rumah makan dia datangkan. Padahal kita kan kita nggak pernah kontrol bagaimana gizinya. Bawa lama kan rek berangkat ditimbelan deh dibungkus pakai daun sampai ke akuarium gimana? Ini itu tutup uyang kan? Ya cina kebawalan bulan uyang yo cina ya kan bawa minyak itu. Montek pakai cair pakai gayung. Ya. Ah gitu. Jadi sebetulnya orang udah memahami filosofi kalau kurang bahula. Nah gitunya. Jadi makanya orang loba penyakit karena akhirnya makan jangkut. Ya, kulit ayam teh kan lemak jadi kolesterol tinggi, akhirnya stroke jantung. Ya itu sebetulnya. Terus ngadaharno mau insan-insan kadaharan jelema bule di daharan ya. Jangan pizza naon gitu naon cek urang di daharan gitu oh gigian. Gitu. Jadi mendingan tadi ya ternak ayam dua. Jadi bisa kan kurang mah man bisa ditukar karena dagingnya tapi kan ada 150 kan sakeupeuleuh sekilo. Teu butuh nu lain kecuali geus boga beasna, geus boga sayurana, lain bisa. Misalkan kami hayang daging gitu ya. Bisa. Misalkan bulan ieu rek meuli daging, bisa ya gitu. Nah tadi itu nanti ada kesepakatan dengan KPM dengan agennya dengan distributornya pemenuhan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang terpenting tadi itu Bapak Ibu sekalian, kita harus terus mengevaluasi. Ini adalah program umat. Jangan sampai ada hak-hak masyarakat yang terabaikan oleh kita. Apalagi memakan hak masyarakat. Tadi tiang ngadenge aya 500 perak cenah ujung kabupati. Demi Allah demi Rasulullah teu leumpang ya. Cenah. Sampai kemari bencana bae urang makan di pos terus ya Pak ya. Sampai saya nanya kepala BPBD, "Pak, iya Ibu dahar di dieu unggal poe sabulan tahan di BPBD. Apa iya aya anu jeung bantuan ke masyarakat di dahar Ibu sampai Ibu kitu?" Aya. Demi Allah nya tanya pesertanya. Jadi ulah urang bantuan orang lillahi ta'ala. Kan orang misalkan dari distributor aya meureun spare saperak 2 perak mah. Nah eta lah rezeki urang. Diambil ulah leuwian karena orang itu harus cukup. Jadi hirup ieu sedang-sedang baik ya. Ya. Jadi lamun terlalu berlebihan juga orang kufur nantinya. Gitu. Jadi ya secukupnya apalagi itu untuk hak orang. Jadi insya Allah saya yakin kita punya semangat yang sama. Kita ingin meringankan masyarakat kita, terutama masyarakat kita yang tidak mampu, dan semoga ikhtiar kita bersama ini pemerintah memberikan fasilitasi ya menjadi ladang ibadah dan juga pembuka rezeki bagi kita semua ya. Jadi Ibu mau panjang-panjang lah, intinya mau begitu ya Pak Sekda. Nanti mungkin secara lebih jelasnya narasumber akan menyampaikan. Jadi sekali lagi bagaimana kita bisa membantu masyarakat kurang mampu ya, yang tidak beruntung. Jadi kadang-kadang ngomong miskin dia asana kurang-kurangnya ya gitu, yang kurang beruntung ya. Terus kemudian bagaimana dari bantuan pemerintah itu memberikan multiplier efek bagi pembangunan ekonomi masyarakat, baik kesehatan ya, kesehatan, kecerdasan dan juga kesejahteraannya. Kemudian juga tadi yang bisa mengentaskan stunting ya. Jadi tolong Bapak Ibu pengelolaan sampahnya ya. Jadi karena penilaian kita termasuk juga adipura ini ya. Jadi harus secara kontinu, ini berkelanjutan. Jadi bukan aja melihat bersih, tetapi apakah masyarakat ikut berperan di dalam pengelolaan sampah. Karena banjir bandang salah satunya diakibatkan kita tidak menjaga alam. Akhirnya alam murka kepada kita ya. Jadi kita jaga alam, alam jaga kita. Karena hidup itu simbiosis mutualis ya, saling menopang satu sama lain. Nggak bisa kita eksploitasi tanpa kita juga peduli kepada yang lainnya. Nah salah satunya tadi sampah ya gitu ya gitu. Jadi manfaatkan yang ada di lingkungan kita untuk sebaik-baiknya kehidupan kita. Kita persiapkan untuk anak cucu kita ke depan, sehingga anak cucu kita ke depan memiliki masa depan yang lebih baik daripada kita.
Ya itu aja beberapa hal karena saya harus ke Ciladalen. Kurang lebihnya saya mohon maaf ibu bapak sekalian. Kenapa saya marah begitu? Karena saya sayang. Ya kalau kita ini saya juga perlu dikontrol. Jadi makanya saya bilang kalau saya di demo ya alis dari baik. Ayo tengah rasa cuek baik, mau peduli nah gitu ya. Tapi ini kita demo itu kepada lembaga yang tepat dengan kajian yang tepat. Jangan karena sentimental. Misalkan hewan karena bupatinya acara diundang terdatang, kan bupati harus menghiji, ya, gitu ya. Jadi ini mohon dimaklumi gitu, bukan pilih-pilih, nggak ada yang saya pilih-pilih. Jadi saya bilang ketika pilkada, ya, pilkada, misalkan ibu bapak ada yang tidak mendukung saya, ngomong misalkan kotak kosong, ngegempur nanti gila-gilaan, terus kuari yang silaturahmi, kayak heula, aing dengan pilaan atau ngedukung aing heula, gitu, silaturahmi. Kemarin aja kamu memperlakukan saya tidak adil gitu kan, gitu. Jadi ya itulah ada hukum alam. Jadi menarik bebarengan, bebarengan. Karena lebak lain milik saya, lain milik pribadi, milik kita semua. Kita punya pembangunan adalah tugas kita bersama. Ya, pembangunan adalah tugas kita bersama. Nah, perlu di sini mungkin sebelum saya akhiri, Bapak Ibu. Kemarin kan mungkin gencar penutupan peti dan tambang liar dan lain sebagainya. Saya ditanya komitmennya saya bilang kalau saya selama itu sesuai aturan dan undang-undang saya akan ikut. Tapi misalkan saya melanggar aturan undang-undang saya tidak mau. Misalkan yang lain menikmati saya yang kena ininya nggak mau saya. Tapi nih arah baru kita Bapak Ibu, kenapa saya mengambil dengan Pak Wakil sektor pariwisata? Salah satunya itu alam lestari, masyarakatnya sejahtera. Kenapa? Jadi kita bisa mengalihkan dari tadinya pertambangan liar ini kepada ekowisata. Ya, dia memang menang duitan kedua menambah emas, menambah emas mah. Kalau bang langsung menang duit gitu. Ya itulah, tinggal persoalan waktu. Tapi persoalan waktu ini ya tadi itu dampaknya juga cukup luar biasa. Itu. Jadi ayolah kita sadari, kita sayangi alam kita sayangi generasi kita ke depan. Iya kita punya duit banyak hari ini, tetapi mudorot bukan keturunan kita ke depan. Nah tugas kita ya sebagai orang tua yang mempersiapkan untuk anak-anak kita ke depan. Jadi pariwisata itu tujuannya nanti kami akan sampaikan kepada publik ya hasil kajian Pak Geopark ya. Geopark ini ada 11 kecamatan yang masuk tadi Taman Bumi. Nah Taman Bumi jadi eks tambang ini juga bisa menjadi tempat rekreasi yang menarik untuk tempat kajian keilmuan dan lain sebagainya. Termasuk juga bagaimana ekosistem di sekitarnya bisa memberikan penghidupan dan terutama adalah pemberdayaan masyarakatnya. Ya, pemberdayaan masyarakatnya. Misalkan tadi itu ada dampak bencana kita kalahkan kapol ya. Kapol kemarin Pak Sekda udah komunikasi dengan Sido Muncul ya Pak ya. Kapol ini jadi tatangkalan orang tegakan anu tinggi diantaranya bisa diperlakukan kapol. Kapolnya nanti ditampung oleh Sido Muncul. Nanti kita akan MOU dengan Sido Muncul. Atau produk yang lainnya yang bisa sehari-hari misalkan buah-buahan. Nah di dataran tingginya Pak yang seperti Lebak Bulung itu bisa diperlakukan kapol Pak. Kapol ayunan ini ayat sebenarnya. Ya cuma belum banyak yang ayah kapol, ayah pedes, waktu ditinggalinya itu didinya terus bagus manggis dan nanti dinya ya manggis kadu gitu ya. Ya itu bisa kita. Nah tinggal tadi itu ya proses waktu. Nah kami minta doanya Bapak Ibu semoga kerusakan bisa kita perbaiki secara perlahan ya. Kemudian juga terutama hunian masyarakat ya. Hunian masyarakat yang terdampak bencana. Sekali lagi sampaikan salam saya kepada keluarga Bapak Ibu sekalian yang sudah bersama-sama membangun Lebak. Jadi tidak ada aku, tidak ada kamu, yang ada adalah kita, Lebak milik kita semua. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan seraya memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sosialisasi program sembako Kabupaten Lebak tahun 2020 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Ikhtiar kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Visit Lebak Uni bekerja dengan hati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.